Baik, kita akan lanjutkan di segmen pertama untuk modul Q3 dari anomali geomagnetik. Kita akan membahas atau mendiskusikan berkaitan dengan pengolahan data. Jadi kita mulai catatan kita sebagai berikut. Kita coba lihat dulu dari pembahasan di buku teks terkait dengan anomali magnetik untuk kerak bumi. Jadi studi terkait sumber internal medan geomagnetik terletak terutama di dua bagian dari bumi. Yang pertama berkaitan dengan medan magnetik utama dan yang kedua medan magnetik kerak bumi. Mungkin ada juga yang menyebutkan tambahan lagi misalkan medan magnetik luar. Tapi karena berkaitan dengan anomali magnetik di kerak bumi, kita membahas dua bagian ini. Untuk medan magnetik utama, mayoritas anomali diduga merupakan sumber medan magnetik pada cairan inti luar sebagai aktivitas magnetohidrodinamik yang kompleks. Jadi kalau kita punya ilustrasi, kita punya permukaan bumi di bagian ini dan bagian inti luar di sini. Sedangkan berkaitan dengan medan magnetik kerak bumi berasal terutama dari bagian relatif dekat dengan permukaan bumi, relatif tipis dibanding keseluruhan bumi. Ya, di kerak mungkin di sekitar kulit bola atau kulit dari permukaan bumi ini relatif tipis jika dibandingkan hampir keseluruhan dari bagian bumi, di mana temperatur dekat permukaan cenderung berada di bawah temperatur Curie dari mineral magnetik. Jadi kurang lebih untuk bagian kerak temperaturnya relatif rendah, di mana juga berada di bawah temperatur Curie dari mineral magnetik seperti magnetit dan titanium magnetit. Jika sumber medan magnetik pada batas inti mantel dianggap sebagai sumber paling bawah, ini bagian inti dan mantel, batasnya kurang lebih di sini, dianggap bagian paling bawah dari sumber medan magnetik, maka wilayah yang luas antara batas kerak mantel dan batas inti mantel dianggap non-magnetik secara umum. Jadi batas antara batas kerak mantel dan juga batas inti mantel. Ya, ini bagian yang cukup luas ini dianggap sebagai non-magnetik. Ya, mungkin ada beberapa hal berkaitan dengan material magnetik yang naik ke permukaan, terutama di mid-oceanic ridge, itu mungkin juga masih bisa menghasilkan sumber anomali medan magnetik. Itu beberapa hal khusus di beberapa wilayah geologi yang lebih dekat di permukaan. Tapi secara umum tadi disebutkan daerah ini adalah sebagai yang non magnetik. Untuk itu, perhitungan anomali magnetik kerak bumi secara sederhana adalah dengan mengurangkan medan magnetik utama atau ada yang menyebut sebagai medan regional dari pengukuran observasi medan total magnetik. Berdasarkan observasi di permukaan atau dekat permukaan, maka koreksinya yang utama itu berkaitan dengan sumber anomali medan regional. Jadi kita akan berusaha melakukan koreksi dari data pengamatan itu untuk konteks studi di anomali kerak bumi, untuk anomali magnetik di kerak bumi. Oke, kita coba lanjutkan dulu terkait dengan anomali geomagnetik. Anomali geomagnetik seringkali di textbook digunakan simbol delta T seperti ini. Pengamatan dengan magnetometer untuk medan total atau total field sangat umum menjadi pilihan untuk survei magnetik di udara, di kapal, dan daratan, survei airborne, survei
shipborne atau ya land survey gitu, atau ground survey geomagnetik. Magnetometer tersebut mengukur besarnya medan magnet total tanpa memperhatikan arah vektornya. Anomali medan total dihitung dari bacaan magnetometer dengan mengurangi besarnya medan regional yang sesuai, seperti hasil perhitungan model IGRF yang sesuai untuk tempat dan waktu survei. Jadi ini seperti yang disebutkan tadi, mengkoreksikan medan regionalnya. Jika vektor T merupakan medan magnetik total observasi dan vektor F adalah medan regional pada tempat dan waktu survei yang sama, maka anomali medan total delta T diberikan sebagai berikut. Ini tinjauan dari buku teks, di mana anomali geomagnetik atau delta T ini sama dengan magnitudo, karena tadi disebutkan bahwa tanpa memperhatikan vektor, maka di sini kita menggunakan nilai magnitudo dari vektor T ini, dikoreksikan. Di sini mungkin simbolnya dikurangi, dikoreksi atau direduksi pengaruh dari medan regionalnya. Nah, secara sederhana ini adalah koreksi utama. Tapi berkaitan dengan hal praktis, beberapa juga menggunakan tambahan koreksi satu lagi. Jadi berkaitan dengan pengolahan data geomagnetik pada praktikum sederhana kita, berkaitan dengan medan magnetik induksi, di mana kita perlu mengenali beberapa istilah berkaitan dengan anomali lokal, kemudian koreksi medan regional, dan koreksi variasi harian. Nah, ini adalah koreksi yang dihasilkan dari pengamatan di base. Jadi ini mungkin nilainya relatif lebih kecil. Jadi kadang-kadang jika tidak ada, maka hanya digunakan dengan koreksi medan regional saja. Observasi dikoreksi dengan medan regional mendapatkan anomali geomagnetik. Di sini mungkin istilahnya adalah anomali geomagnetik lokal di dekat permukaan. Kemudian F ini berkaitan dengan koreksi medan regional, sedangkan koreksi variasi harian bisa kita tambahkan untuk keperluan presisi yang lebih tinggi. Oke, jadi kurang lebih ada 3 bagian itu, tentu saja ditambahkan dengan data pengamatan atau T observasinya. Sedikit lagi kita lanjutkan berkaitan dengan medan B dan anomali delta T. Sebagai catatan, karena anomali geomagnetik atau delta T akan menjadi dasar diskusi untuk interpretasi data geomagnetik, maka akan penting jika kita memahami hubungan atau jembatan penghubung antara medan magnetik B, biasanya sebagai medan magnetik induksi, dengan delta T atau anomali geomagnetik. Mungkin secara sekilas dapat ditunjukkan untuk formulasi medan magnetik dari suatu volume material magnetik diberikan sebagai berikut. Kalau kita belajar teori potensial medan magnetik B, ini berkaitan dengan persamaan berikut ini, di mana kita punya konstanta magnetik, kemudian kita juga punya nilai del pada titik P atau pengamatan, kemudian kita punya parameter fisis di material di bawah permukaan berkaitan dengan magnetisasi, dan juga kita punya parameter jarak dan juga parameter volume. Secara sederhana ditunjukkan dari formulasi persamaan integral berikut ini. Sedangkan pada survei geomagnetik, pendekatan untuk pengukuran atau observasi anomali medan total untuk satu komponen B, kita tadi sebutkan sebagai medan total, dan berkaitan dengan anomali delta T, maka kita bisa melihat sedikit kesamaan antara persamaan yang kedua dan persamaan yang ke satu ini, dimana dari bentuk ini mungkin ada tambahan berkaitan dengan medan vektor F. Di sini F-topia. Dengan F-topia adalah suatu vektor satuan dari arah medan regional. Jadi karena kita berhubungan dengan
medan regional pada suatu tempat di dekat permukaan bumi, maka dipertimbangkan memiliki arah dari medan magnetik utama. Itu merupakan pendekatan untuk medan magnetik induksi dari anomali magnetik kita. Beberapa hal mungkin sebagai catatan, kita berhubungan dengan medan magnetik induksi. Secara umum ini adalah pendekatan paling sederhana karena kita masih mempertimbangkan arah medan magnetik regional sebagai arah yang mirip dari medan magnetisasinya, medan magnetisasi dari material di bawah permukaan. Untuk sesuatu yang lebih kompleks biasanya melibatkan juga untuk remnant magnetization, dan juga mungkin ada yang melibatkan arah secara 3 dimensi untuk rekonstruksi model bawah permukaan. Tapi secara sederhana kita akan membicarakan pemodelan atau bahasan berkaitan dengan anomali geomagnetik berkaitan dengan medan magnetik induksi. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.